Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, kita dapat jumpa kembali di channel kesayangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, serta yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, harapan serta doa kami semoga sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, kisah seorang muslim yang tidak bisa membaca Al-Quran tetapi kuburnya bercahaya. Barang siapa yang memuliakan Al-Quran, maka ia akan mendapatkan syafaat yang begitu luar biasa apabila kita membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Tapi tahukah Anda terdapat seorang waliullah yang tidak bisa membaca Al-Quran tetapi kuburnya bercahaya? Suatu cerita yang dikisahkan dalam tazkirah di Masjid Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu. Pada suatu saat itu seorang lelaki lewat satu lokasi pekuburan. Di situ malam yang kelam serta sunyi. Mendadak ia terpandang satu sinar yang sangat jelas terang nampak dari satu kuburan, serta selalu menjelang ke langit. Dia berpikir peluang kubur ini yaitu pendam seorang yang begitu istimewa. Ia seorang waliullah atau ulama atau seorang yang soleh yang istimewa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diambilnya sebatang kayu, lantas dipacak di atas kuburan yang bersinar itu. Pagi harinya lelaki itu datang lagi ke kawasan pekuburan itu dengan ditemani beberapa orang kampung. Beliau menginginkan menyelidiki serta ingin tahu siapakah yang dikubur di dalamnya sehingga begitu ajaib. Untuk tahu dengan selanjutnya, laki-laki itu berkunjung ke rumah pemilik kuburan serta berjumpa dengan istri tersebut, lalu bercerita keajaiban yang dilihat di kubur suaminya. Anehnya, sang istri terkejut dan heran
Dia begitu mengetahui suaminya bukanlah siapa-siapa. Ia seorang petani umum saja. Bukanlah seorang yang alim, bukanlah seorang yang pakar ibadah, dan bukan juga orang yang soleh, apalagi imam, bukan juga guru Al-Quran. Jadi suaminya tak pintar membaca Al-Quran, serta dia tak pernah mendengar suaminya membaca Al-Quran. Akhirnya ia ajukan pertanyaan, apakah perkara-perkara aneh yang sering dilakukan oleh suaminya dalam kehidupan setiap hari. Pada akhirnya sang istri teringat satu kebiasaan yang dilakukan oleh suaminya. Setiap saat sebelum tidur, suaminya selalu mengambil air wudhu, lalu masuk ke dalam ruangan dan mengambil Al-Quran. Lalu dia Al-Quran dicium serta dipeluknya dengan penuh kecintaan serta kasih sayang. Ia akan duduk dan membuka-buka Quran itu sehelai demi sehelai seperti sedang membaca. Sedangkan ia seorang yang buta Al-Quran. Dia bahkan meraba ayat-ayat Al-Quran itu dengan tangannya, seakan sedang menyentuh serta membelai suatu hal yang sangat dikasihi. Sang istri berkata, ia pernah mendengar rintihan serta isakan tangis suaminya yang begitu sedih mendayu-dayu dengan penuh penyesalan. Ya Tuhanku, ampunkanlah saya, karena saya tak dapat membaca kalimat-kalimat-Mu ini. Jangan sampai Engkau hukum saya di atas kebodohanku ini, ya Allah. Wahai kalam Allah, maafkanlah kesalahanku. Saya tidak dapat membaca kalimat-kalimat-Mu. Saya tidak bisa bersahabat denganmu. Saya tidak bisa mengerti-Mu. Namun, saya begitu mengasihi-Mu. Saya begitu mencintai-Mu. Wahai kalamullah, janganlah Engkau mendakwa saya. Janganlah Engkau menuduh saya di hadapan Allah di akhirat nanti. Kemudian laki-laki itu memohon untuk melihat Al-Quran yang paling disayangi suaminya itu. Benar, serta begitu mengharukan. Setelah ia melihat naskah yang mulia itu terlihat lusuh, helaian-helaiannya terlihat riring dibuka berulang kali, serta ada beberapa sisa air mata di kertasnya, tanda seorang kerap menangis berurai air matanya ketika membuka lembaran-lembaran yang maha suci ini. Begitu mulia kepribadian lelaki ini. Hatinya sudah menyatu dengan roh Al-Quran. Dia begitu mengasihi kalimat-kalimat Allah itu dengan sebenarnya. Berarti ia mengasihi Allah dengan semua jiwa serta raganya. Marilah kita menghidupkan Al-Quran di dalam masjid kita, di dalam tempat tinggal kita, di dalam diri kita, setiap saat, serta luangkanlah waktu kita setiap hari untuk selalu membacanya serta memahami isi-isi dari Al-Quran, agar kita kelak bisa mendapatkan syafaatnya di alam kubur. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat serta bisa menambah wawasan kita. Dan
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai serta mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.